Ada penyebab juga selama ini serikat pekerja yang sudah ada cenderung tidak melakukan pembelaan pada anggota ya. Kalau ada masalah milih mundurkan diri atau polisi gitu. Seperti itu namanya. Sudah banyak abangnya. Oh, jadi serikat pekerja yang sudah ada itu di bawah kontrol personalia ya berarti. Pertamanya itu dia ketemu sama saya. Mau mendirikan SPMI. Dia bilang berapa jumlah karyawannya? Karyawan juga 1.500, cuma karyawan tetapnya sekitar 600. Saya yang nyuruh polling dulu. Kalau misalnya kita jumlahnya sedikit, lebih baik jangan. Iya, ada resiko. Coba diambil pendapat dulu. Tapi saya nggak tahu kalau pakai kop surat Semindo. Akhirnya dia kumpulin, baru dapat 54, itu udah disergap dulu. 57. Ya 57. Keluar dari SPMI dan mulai ke SPSI atau teman-teman ya siap menerima risiko. Nah, yang 25 orang di skorsing. 25 orang di PHK. Perjalanan skorsing sebagian ngambil tinggal 17 orang. Nah, 17 orang ini adalah mayoritas pengurus SPMI yang lama. Nah, akhirnya tim surat aksi, rencana aksi tanggal 27 Mei. Menakutkan momok kalau bagi pekerja gitu, karena yang saya dengar Andrianto dikeluarkan dengan ada ancaman dari oknum. Itu yang saya dengar itu kata-katanya gini, mengundurkan diri atau polisi. Bahwasanya yang 50 orang yang ikut Andri tanda tangan itu akan dipanggil satu persatu. Ternyata benar. Kalau saya tekadnya udah nyebur, udah ketahuan, ya udah sekalian aja lah, tanggung. Karena berjuang dan tidak berjuang, mati juga, kena juga akhirnya kan. Ada suatu sejarah besar saat itu, di mana rekan-rekan yang menginisiasi terbentuknya Serikat Pekerja FSPMI, kawan-kawan ternyata dipermasalahkan oleh perusahaan. Bahkan hampir dari seluruh pengurus dari Serikat Pekerja yang mendirikan SPMI itu gugur dalam perjuangan, artinya mereka ter-PHK. Saya dengar sendiri dari orang yang keluar itu diintimidasi, mau dilaporin polisi, mau dipenjarakan, dan kami kasih pengertian ke teman-teman. Tapi dalam hati saya 3 hari 2 malam tidak bisa tidur, mikirin teman-teman yang diskorsing, apakah mereka kuat atau tidak. Nah, disitulah kesan yang saya terima ketika setelah diskorsing, yang saya mikirin sama Uwak ini, mikirin orang yang diskorsing, bagaimana mereka merasakan ketika pertama kali di PHK.
Itu dalam pikiran saya dulu. Harus sekalian aja lah. Gitu. Nah kita proses tuh, ketemu Pak Sur, ketemu Pak Fuad, alhamdulillah disitulah tambah semangat perjuangan saya. Di situ letak SPMI-nya, solidaritas yang tinggi. Saya tidak kenal Pak Sur, saya tinggal kenal Pak Fuad, tapi dia mensupport kita semua dengan semangat. Disitulah kami bentuk Serikat Sumi Indo diam-diam di bawah tanah dengan waktu hanya 5 hari saja. Indo memang jadi target kita untuk kita ambil jadi anggota SPMI waktu itu. Rekrut itu nggak mudah kan, banyak kendala karena pandangan dari manajemen ini masih belum baik terhadap kita ya, sehingga awalnya itu banyak yang di PHK waktu berdiri itu. Dari 22 orang 17 orang di PHK, sisa 4 orang termasuk Pak Ade ini yang saya enggak. Rekan-rekan tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga kami yang tertindas. Bagaimana raut muka istri-istri kami ketika tahu suaminya mau dikeluarkan. Wajah ketakutan kehilangan pekerjaan suaminya. Rasakan itu. Kita tenaga kerja sudah menganjurkan dipekerjakan kembali. Usaha tetap bersikuku, maka kita akan lakukan pemogokan. Baik dari luar ataupun dari dalam, itu harus serempak. Karena saya yakin, kawan-kawan, kalau hari ini kesejahteraannya tidak lebih baik, besok mungkin akan dikurangi lagi, kawan-kawan. Unjuk rasa ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat berlangsung ricuh. Massa juga sempat terlibat bentrok dengan pihak kepolisian. Kericuhan terjadi saat ribuan buruh memaksa masuk pabrik PT Sumi Indo Wiring Systems di Purwakarta, Jawa Barat dengan mencoba merobohkan pagar yang dibarikade kepolisian dari Resor Purwakarta. Massa yang beringas terlibat baku pukul, bahkan bentrok fisik dengan pihak kepolisian. Polisi yang terpancing emosi membalas hingga terjadi bentrokan. Akibatnya sejumlah buruh dan seorang anggota polisi mengalami luka dan pingsan. Meski beberapa kali terjadi baku dorong dan suasana kembali memanas, kericuhan akhirnya dapat diredam setelah anggota polisi yang jumlahnya lebih sedikit memilih untuk mundur. Sebelum terjadi bentrokan, ribuan buruh melakukan orasi dan memblokir pintu keluar pabrik hingga aktivitas ekspor perusahaan tersebut terganggu. Dan aksi unjuk rasa ini digelar ribuan buruh sebagai bentuk protes buruh atas pemecatan sepihak terhadap puluhan buruh. Bingung mau berbuat apa. Akhirnya putuskan di situ saya temuin sama Pak Fuad. Dan kita semua 17 orang itu diberi motivasi yang sangat tinggi, luar biasa SPM. Di situ saya sangat bangga. Mereka juga perempuan seperti Uli, perempuan juga sangat luar biasa, sama semangat Pak. Termasuk karyawan si Enak itu sangat semangat tiap hari mensupport kami. Dan disitulah kebanggaan saya, langsung semangat saya kuat terus lawan ketidakadilan. Dan mungkin ini sudah takdirnya Allah dan kami diberikan kekuatan untuk melawan itu semuanya. Tiap hari sholat seperti teroris dijaga tentara polisi. Mungkin kalian tidak merasakan seperti itu. Kami diusir dari tenda-tenda. Saya ingatkan, jangan salahkan FSPI, jangan salahkan kami kalau semua kata nanti dibajeli oleh ribuan orang. Kami dari teman-teman Bekasi dan Tangerang sedang menyiapkan untuk aksi setiap hari di sini. Tidak ada cara untuk membuka tenda di lapangan itu. Kita akan menginap di sini.
ya di depan perusahaan PT Sumendo itu kurang lebih selama 6 bulan ya. Pernahkah kawan terpikirkan tentang perubahan? Pernahkah kawan terpikirkan tentang keadilan? Berjuanglah atas nama kemanusiaan. Berjuanglah untuk Indonesiamu. Janganlah kawan kau merasakan takut dan gentar. Yakinlah kawan kau berada di jalan yang benar. Berjuanglah atas nama kemanusiaan. Berjuanglah untuk Indonesia. Aku pakai jemuran terpal buat jemuran padi. Ya Mustafa saya masih ingat itu bikin lah di situ. Nah inilah kayak gini lah. Cuma begini doang tendanya. Jadi tendanya kalau hujan udah pada bocor semua nih. Ini pakai pakai palet dikasih dari Ino. Nah di situ. Jadi tenda perjuangan lah di situ. Kita air buat wudhu aja nggak dikasih. Boro-boro masuk ke dalam sholat nggak boleh. Ya air sering kita minta ke presen selama di tenda. Nah selama kita di tenda setiap hari teman-teman itu yang di dalam yang pro sama kita masih kecil waktu itu pasti pulang dulu kali atau pas bodoh kali ke ke PHI modal bolos karena SKD di SP patungan bis patungan elok tiap minggu sampai berapa bulan hampir 3 bulan lah sampai kita ini udah nggak mikirin kepentingan pribadi saat itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana SPMI bisa berdiri, bagaimana bisa ada serikat pekerja yang benar-benar bisa menjadi penyeimbang mendorong kebijakan manajemen karena selama ini kita merasa nggak hadir ya, sosok serikat pekerja yang kita impikan dan bagaimana kita menunjukkan ke orang-orang bahwasanya kita bisa melakukan perlawanan dengan cara yang baik dengan sehormat-hormatnya. Tetapi sebelum lebaran tenda kita digusur. Kita menentukan persis hari terakhir bulan puasa. Kekerasan fisik atau kekerasan ini nggak ada ya? Nggak ada. Jadi prosedural aja karena dia skorsing, habis itu mediasi segala macam nggak bisa PHI. Ya. Selesai kasus yang 17 orang, gitu kan, dan mereka setelah putusan PHI sempat memutuskan mau kasasi, tetapi selang sehari apa 2 hari mereka memutuskan udah kita mundur pesangon. Akhirnya mereka mundur ngambil pesangon dan itu termasuk sejarah memang belum pernah ada yang di PHK dapat pesangon saya ketentuan paling biasanya uangnya 5 juta gitu. Ada yang sampai dapat 40 diputus tapi bukan karena kop surat diputus karena alasan hakim itu diskriminalisasi akhirnya diputus karena diskriminalisasi. Saya rasakan pada saat itu saya bukan takut di PHK tapi saya merasakan mereka itu yang baru ikut-ikutan mereka kena dampaknya. Itulah saya hanya prihatin itu aja, tapi mereka malah tambah menyemangati saya, tambah semangat, jadi saya luar biasa sangat semangat. SPM ini adalah serikat pekerja yang yang bisa memperjuangkan hak-hak anggotanya ya, tentang kesejahteraannya, tentang kalau misalkan anggotanya ada permasalahan di dalam suatu perusahaan itu pasti akan dibantu. Itu pemikiran saya waktu itu ya, karena
sudah bosan dengan serikat pekerja yang lama, tidak ada pergerakannya. Kalau Sanggam itu nol terus ya. Nah, di situ kita selalu ada jalan dalam perjuangan itu, selalu ada pertolongan Allah. Salah satunya yang tidak disangka-sangka, Pak Ade adalah target PHK sama dengan saya yang ada di kolom 17. Tapi kebetulan, entah kebetulan atau itu udah diatur sama Allah, tapi insya Allah diatur, Pak Ade dicuti. Jadi setelah skorsing Pak Ade nggak kena skorsing, dan Allah menunjuk beliau untuk meneruskan perjuangan ini. Sebelumnya saya juga tidak kenal Pak Fuad, Pak Sur, dan SPM yang lain. Tapi saya sudah buktikan bagaimana Solidarity Forever benar-benar menghidupkan gelora saya, perlawanan saya, ruh solidaritas kepada saudara tak sedarah. Setelah saya bergabung dengan SPMI, ya, pantang mundur ke belakang. Ya. Setelah saya daftar, terus bersama kawan-kawan, saya bergerilya ya, bersama kawan-kawan yang ada di Plan 2 untuk mengajak kawan-kawan yang lain bergabung dengan SPMI. Ya. Karena saya pikir SPMI ini adalah serikat pekerja yang yang bisa memperjuangkan hak-hak anggotanya. Ya, supaya kita terus konsolidasi yang rutin, yang setiap hari rutin, akhirnya berkembang menjadi mayoritas. Itulah yang membuat kawan-kawan itu kuat itu karena solidaritas sama 17 orang ini. Jadi tiap hari kita sosialisasi di atas mobil bus itu, ini luar biasa kawan-kawan seperti itu dalam konsolidasi anggota yang di dalam itu. Apalagi di sana SPSI serikat sebelumnya udah sangat kuat di sana. Tapi alhamdulillah dengan kawan-kawan gigi itu konsolidasi terus menerus, baik di dalam pabrik, di luar pabrik, dan di rumah-rumah. Itu dilakukan oleh kawan-kawan. Itu yang saya juga salut sama kawan-kawan yang saat ini. Penyampaian aspirasi, terus belajar juga tentang organisasi, belajar juga tentang undang-undang. Walaupun dulu tuh tempatnya ya pindah-pindah, kita untuk konsolidasi pun dari satu balai desa ke balai desa yang lain, nggak punya tempat tetap. Jadi ya dengan kondisi dulu nggak punya kendaraan juga, jadi harus naik ojek kemana-mana. Pertama masuk SPMI ya rasanya begitu, dikucilkan, dipersulit, dibikin nggak betah, pasti dipindah-pindah proses. SPMI berdiri, kita dengan susah payah, kita takut, kita sampai dipanggil-panggil, sampai atasan pun mengucilkan kita, marah-marah yang nggak jelas atau bagaimanapun. Masuk SPMI berarti kita akan belajar tentang membangun sebuah harapan. Tidak banyak orang yang berani membangun sebuah harapan. Di SPMI kita diajarkan membangun sebuah harapan. Bagaimana meraih sebuah harapan melalui membangun sebuah kekuatan. Kekuatan kita sebagai buruh tentunya adalah dengan cara bersatu dalam sebuah serikat pekerja. Solid dan satu komando akan terbangun apabila di antara kita bisa saling support, bisa saling peduli, dan bisa saling berkorban, selalu bergerak, selalu bekerja dengan semangat Solidarity Forever. Itulah kekuatan kita sebenarnya. Makanya sayang sekali apabila ada buruh yang tidak sadar tentang kekuatannya, bahwasannya
buruh bisa menentukan nasib sendiri. Menggapai asa, merengkuh cita, membangunkan karsa, mencipta karya. Kobar-kobarkanlah di dalam jiwa semangat membara untuk sejahtera. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, buruh bersatu melawan penindasan, buruh bergaul menuntut upah layak. Bersatulah kaum buruh, buruh bersatu tak bisa dikalahkan, buruh menyeru bahasa kebenaran, buruh bergerak menuju perubahan. Hiduplah kaum buruh, menggapai asa. Dari tahun 2003, tapi saya belum mengenal tuh apa sih pentingnya berserikat, kayak bagaimana berserikat. Tapi dengan masuknya ke SPMI, saya bisa tahu, dan ternyata banyak loh perlindungan khususnya untuk kita pekerja perempuan. Kita jadi lebih mengerti lagi, kita lebih tahu lagi, dan kita harus memperjuangkan hak kita pun. Jadi kita tahu, bukan hanya sekedar meminta saja. Jadi kita dihantam di mana-mana waktu itu. Nah, setiap kita pulang kerja mesti kita pasti pulang nggak langsung ke rumah. Nah, Papuan juga waktu itu saya ingat dia masih istrinya tuh lagi hamil. Istrinya lagi hamil itu pada saat aksi pertama aja. Paginya itu istrinya melahirkan, habis melahirkan udah selamat, dia langsung memimpin aksi. Itu luar biasanya Papuan. Dia udah semua waktunya tuh padahal istrinya benar-benar butuh pendampingan, punya anak, harusnya suaminya ada di rumah, tapi beliau dan saya hampir setiap hari bersama beliau karena kita satu arah. Kalau untuk kejadian yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini dan mungkin seumur hidup saya, waktu saya dapat panggilan dari kepolisian untuk jadi saksi kasus Garuda. Waktu itu saya dapat panggilan untuk di BAP di kepolisian Polres Purwakarta. Sampai semalaman saya nggak bisa tidur. Cuma saya nggak berani ngomong ke keluarga, saya nggak berani ngomong ke kakak saya kondisi yang saya sedang rasakan. Saya juga nggak ngomong ke suami saya. Ya saya usahain setenang mungkin walaupun kondisinya benar-benar deg-degan, benar-benar takut. Kita berangkatnya nggak boleh barengan. Saya pagi-pagi berangkat dari sini jam 8 dan kondisinya belum seperti sekarang. Kalau sekarang enak, anggota mau kemana-mana dianterin. Dulu saya naik ojek dari Sumiindo sampai ke depan, terus dilanjut dari depan naik angkot sampai Polres. Di Polres pun saya di BAP sendirian. Kita mendapatkan kondisi seperti ini sampai bendera SPMI berkibar di Sumiindo itu dengan susah payah, dengan berdarah-darah. Ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mengepung kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat menuntut 2 rekan yang dijadikan tersangka dibebaskan. Ribuan buruh ini datang dari sejumlah kota seperti Bandung, Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk menuntut pembebasan 2 rekan mereka yang dijadikan tersangka dalam kasus penggunaan stempel berlambang burung Garuda. Mereka menilai pemidanaan keduanya merupakan diskriminasi penegakan hukum. Suasana sempat memanas saat para pengunjuk rasa meminta pihak Kejari untuk mengibarkan bendera merah putih meski tengah libur cuti bersama. Sejumlah perwakilan buruh akhirnya bertemu dengan pihak kejaksaan untuk berdialog. Para buruh mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
urus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh urus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Saya juga seorang garda metal yang dididik untuk menjaga koordinasi yang baik dalam setiap aksi, untuk selalu bersikap tanggung jawab, untuk selalu bertekad menjaga keamanan di setiap aksi. Dalam pendidikan tersebut, saya tidak dididik sama sekali untuk melecehkan lambang negara Indonesia. Pengadilan Negeri Purwakarta ternyata memang karena kita getol di medsos dan lain-lain, perjuangan kita itu di segala bidang, Garuda ini ternyata sampai ke telinga teman-teman mahasiswa mengajak melakukan gugatan atau judicial review pasal penggunaan logo Garuda. Nah, akhirnya waktu itu diputus bahwasanya dikabulkan. Sekarang siapapun pakai Garuda asal tidak dengan motivasi untuk melecehkan, mau dipakai di mana saja, mau di baju, di topi, itu diperbolehkan. Itu salah satu awal dari perjuangan kita. Saya ajak berhitung, 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika namanya, hasilnya pasti, tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Yang paling berkesan itu waktu kita memperjuangkan upah minimum ya. Orang-orang itu semuanya nggak percaya ya.
kalau kita bakal berhasil. Akhirnya kita berhasil. Waktu itu upah kita sampai 2 juta ya. Dan 17 orang kawan-kawan yang di PHK itu, mereka tidak menyalahkan SPMI. Tapi risiko perjuangan mereka terima. Sampai hari ini mereka enjoy ya. Yang paling saya ingat itu perjuangan tentang penghapusan outsourcing atau yang kita kenal dengan kostum pada saat itu. Ya. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, pengetahuan tentang hukum tenaga kerjaan yang sangat terbatas, pada itu kita dipaksa untuk berjuang menghapuskan outsourcing di tempat kerja kita Sumiindo. Alhamdulillah semuanya membuahkan hasil yang sangat memuaskan ya. Selain hilangnya outsourcing, berpindah ke PKWT-nya Sumiindo perusahaan, ya banyak karyawan-karyawan tetap, karyawan-karyawan kontrak yang selama pelaksanaan itu menyalahi aturan atau kontrak berkepanjangan, banyak yang diangkat menjadi karyawan tetap. Ya mungkin setelah adanya SPMI banyak perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dari upah ya. Upah itu sangat signifikan kenaikannya setelah kita melakukan mogok daerah di Kabupaten Purwakarta dan berimbas kepada perusahaan kita yang tadinya tidak masuk UMSK menjadi masuk UMSK. Sudah bosan dengan serikat pekerja yang lama, tidak ada pergerakannya. Kalau Sanggam itu nol terus ya. Waktu itu kenaikan upahnya aja ya, kenaikan upah itu paling naik hanya 10.000 ya per tahun, paling tinggi ya 70.000 ya. Ya setelah saya masuk ke serikat pekerja SPMI ya, hal-hal positif saya rasakan ya. Hal positif saya rasakan yang pertama masalah upah di tahun 2012 waktu itu yang saya ingat ya, itu hampir 1 jutaan. Itu jadi pokoknya SPMI itu like lah, oke. Bersatu lawan penindasan. Mari kawan, pelaku pemurah, bersama kita pasti menang. Berjuang harus selalu di depan. Indonesia makin bergerak untuk negeri yang tercinta. Sampaikan kepada teman-temannya, kalau kita nggak berjuang, nggak akan dapat apapun kita. Betul nggak? Kalau kita nggak turun ke jalan, kalau kita nggak meminta, kalau kita diam saja, keadaan akan ditetapkan. Hari ini kita menolak kawan-kawan. Memang wakil kita hanya 2 orang kawan-kawan, tapi penolakan kita menunjukkan kalau buruh Purwakarta itu menolak sesungguhnya kawan-kawan. Ratusan buruh di kawasan Bukit Indah Purwakarta, Jawa Barat, saudara, bentrok dengan polisi. Para buruh menolak dievakuasi polisi dan bersetuju dengan kerja masuk di pabrik pekerja metal Indonesia. Aksi buruh yang menolak membuka jaringan masuk pabrik PT Indofood. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Purwakarta polisi yang kembali berunjuk rasa ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Aliansi Buruh Purwakarta menggunakan sepeda motor ribuan buruh mendatangi Purwakarta dan Jawa Barat, Purwakarta, Jawa Barat, upah dan kesekian kali ini menuntut mereka juga mempekerjakan kembali 275 buruh gagal menjalani tugas. Selain itu, mereka juga yang tergabung dalam Federasi Perjanjian Kesepakatan menginginkan pegawai kontrak menjadi kembali tetap dengan perubahan status mereka melakukan.
Selamat sore pemirsa, aksi sweeping ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat berakhir dengan kericuhan. Para buruh memaksa masuk ke dalam pabrik sehingga terlibat baku hantam dengan petugas keamanan. Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Purwakarta pada Rabu siang kembali turun ke jalan. Sebelumnya ribuan buruh melakukan orasi ke kantor Disnaker. Para buruh melakukan aksi sweeping ke sejumlah perusahaan yang tidak memberi izin para karyawan untuk ikut dalam aksi ini. Aksi buruh yang memaksa masuk ke dalam pabrik dihadang puluhan petugas pengamanan salah satu perusahaan garmen di Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Akibatnya bentrokan dan juga aksi saling dorong tidak bisa dihindari. Seorang petugas pengamanan terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa pagar yang roboh didorong oleh para buruh. Kericuhan mereda setelah pihak perusahaan mengizinkan perwakilan karyawan untuk mengikuti aksi dengan para buruh lainnya. Aksi turun ke jalan yang dilakukan ribuan buruh dari berbagai perusahaan di Purwakarta ini dilakukan untuk menuntut adanya kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2013 sebesar Rp2 juta per bulan. Jenis peraturan kawan-kawan, jenis perundang-undangan bisa dibeli kawan-kawan. Jadi pemerintah kita sudah punya harga diri kawan-kawan, gak punya kebanggaan lagi. Saya kasih contoh kawan-kawan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003, berarti sudah 10 tahun kawan-kawan. Tapi apa di dalamnya tuh? Banyak pelanggaran kawan-kawan. Outsourcing, PKWT, hampir 90% perusahaan yang ada di negeri ini melanggar tentang aturan outsourcing dan PKWT, betul nggak? Betul. Saya tanya, apa sikap pemerintah kita kawan-kawan? Apa sikap dari Disnaker provinsi yang ada di provinsi ini kawan-kawan? Pak Widi. Jadi sengaja pemerintah kita merendahkan diri, menjual diri kepada pengusaha-pengusaha, betul ya? Yang kedua kawan-kawan, Undang-Undang 21 tahun 2000, berarti sudah berapa tahun? 13 tahun kawan-kawan. Tetapi apa yang ada di negeri ini, terutama Jawa Barat, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang notabene union busting terhadap kita kaum buruh. Mungkin kawan-kawan juga tahu mendengar bagaimana di Bekasi sekarang masih musimnya preman yang merazia jaket-jaket SPMI dan dibakar di depan mata polisi Jawa Barat. Waduh, gimana? Dan dibiarkan kawan-kawan. Saya teriak hari ini sengaja biar kedengaran sama Pak Gubernur kawan-kawan. Itu di depan mata Pak polisi-polisi yang ada di Bekasi kawan-kawan. Kita sudah melaporkan ke Polsek, ke Polres, ke Polda, bahkan kita ke Mabes. Sampai saat ini belum ada tindakan apapun. Betul nggak? Tadi sudah disampaikan sama Pak Fuad, Bung Rosak, bagaimana kita buruh selama ini. Sudah 68 tahun kita merdeka. Tapi apa yang namanya arti kesejahteraan ini kawan-kawan buat kita kaum buruh? Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali kawan-kawan. Tahun kemarin kawan-kawan kita menuntut 84 item KHL. Pemerintah hanya memberikan 60 item KHL. Itu pun masih banyak manipulasi di dalamnya. Karena ini hanya orang banyak, nggak bisa yang namanya hidup orang banyak, selalu dipepetin, selalu diarahin yang namanya voting. Hidup orang banyak, masalah keadilan, kebenaran, masa diambil dengan voting, nggak dengan hati nurani. Ini pemanasan, masih ada sidang tanggal 21, tanggal 30, tanggal 5. Kita akan terus-terusan dengan masa yang lebih besar. Pak Ade, kalau misalnya tidak diakomodasi keinginan atau aksi ini, nanti apa yang akan dilakukan para buruh? Ya kita akan mogok, kita akan keluar dari pabrik. Apalagi kita menjelang November udah 99,9% yang namanya BBM akan dinaikkan. Bagaimana dengan naik cuma 140.000? Ini kesat manusiawi. Gak ada pilihan buat kita kaum buruh, kita akan melawan. KHL sekarang dari Disnaker dari kita 2.282.000.
ya itu sesuai dengan dan yang mengakibatkan KHL Purwakarta turun di situ sudah kita sampaikan di spanduk. Yang pertama, ada 24 item KHL malah turun harganya dari KHL tahun sebelumnya. Ini sangat lucu. Yang kedua yang kita sorotin adalah masalah transportasi kerja. Ini belum menggambarkan kebutuhan transportasi kerja yang real karena hanya dihitung 2 kali angkot dalam kota, sementara pabrik-pabrik manufakturing hampir semuanya nggak ada yang di dalam kota. Jadi harusnya dihitung berbagai wilayah. Ada 4 wilayah besar, kita Jatiluhur, ada Indobarat, ada Cempaka, ada juga BIC. Harusnya dihitung total, udah teratain, dan saya udah hitung itu jatuhnya harusnya 21.000 bukan 12.000. Kalau itu dihitung ya itu bisa menjadi 2.800. Kawan, dapatkan barisan, bersatu lawan penindasan. Mari kawan, pelaku pemurah, bersama kita pasti menang. Berjuang harus selalu di depan. Indonesia bangkit, bergerak untuk negeri yang tercinta. Masa depan kita. Mari kawan, inilah saatnya kita bergerak bahu-membahu, bersatu padu. Indonesia bangkit. Baik penguasa negeri ini, sepanjang negara tiada buat kami, sepanjang negara izinkan kami dengan upah-upah, kami pastikan kami akan tetap turun di jalan. Kami akan tetap berteriak, menuntut keadilan, menghapuskan sistem upah. Berjuang harus selalu di depan. Indonesia bangkit, bergerak untuk negeri yang tercinta. Masa depan kita. Berjuang harus selalu di depan. Indonesia bangkit, bergerak untuk negeri yang tercinta. Masa depan kita. Buruh dari FSPMI Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat memenuhi kawasan industri Bukit Indah City, Purwakarta. Mereka menuntut penetapan UMK tahun 2017 tanpa menggunakan PP 78, cabut upah padat karya, dan penetapan pengelompokan UMK sesuai dengan jenis usaha. Sebelumnya aksi buruh sudah digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja Purwakarta dan kantor Gubernur Jawa Barat. Konsolidasi massa yang paling banyak, konsolidasi keuangan membantu dalam pendirian kantor KC juga mungkin tertinggi waktu itu. Apa namanya? Semua saja yang di KC itu adalah dari impak teman-teman Sumindo itu menyumbang hampir dari 75% total pembangunan. Makanya Sumindo pasti setiap event
berusaha keras untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besaran. Saya paham dulu bagaimana kita berjuang, dari mana kita berasal. Serikat pekerja lah yang membuat kita bisa kuat, kita ada perhitungan orang, kita ada perusahaan bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau buat saya SPMI adalah fakultas hidup. Banyak saya yang saya belajar di SPMI. Nggak bisa komputer di SPMI. Nggak bisa bicara lancar di SPMI. Nggak bisa orasi di SPMI. Bisa negosiasi, saya bisa negosiasinya dari SPMI. Banyak hal pokoknya. Jadi lebih dari fakultas hukum atau fakultas sekolah seperti mahasiswa ini benar-benar fakultas banyak. Dan saya paling banyak belajar adalah mengasah kepedulian, mengasah bagaimana kita peduli terhadap sesama dan ringan berkorban kepada orang lain. FSDMI never give up. FSDMI has to wake up. FSDMI solidarity forever. Wake up! Let's go! Buruh di posisi apapun, di bagian apapun, dengan jabatan apapun, semuanya punya resiko. Resikonya ya kalau tidak mau berjuang berarti kesejahteraan kita yang akan diturunkan. Dan tidak ada ceritanya pengusaha dengan sukarela memberikan kesejahteraan itu. Tidak ada ceritanya. Kesejahteraan itu tetap harus diperjuangkan. Kesejahteraan saya meningkat. UMR dulu yang naiknya gajinya 10.000 setiap tahun, sekarang alhamdulillah nyampe 1 juta. Terus kesejahteraan lainnya banyak, kayak perempuan, uang cuti haid ada. Di SPMI itu membuat diri saya menjadi banyak berjuang buat orang lain, menolong orang lain untuk berjuang bersama-sama. Sebelumnya kita tidak bisa menanggung suami, tapi setelah perjuangan dengan teman-teman yang lain, pengurus-pengurus yang lain, akhirnya kita berhasil bisa menanggung suami kita. Teman kita yang lain kasihan, banyak yang sampai ke kamar mandi hanya untuk memerah asinya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah perjuangan dibantu dengan teman-teman semua yang lain dan pekerja perempuan yang lain juga, akhirnya kita bisa menyediakan ruang pojok relaksasi untuk kita. Saya bangga menjadi anggota Serikat Pekerja SPMI. Dari tahun 2011, 2012, 2013 sampai sekarang perubahannya dalam hak-hak buruhnya sangat signifikan. Di situ saya baru merasakan ada serikat pekerja yang benar-benar memperjuangkan anggotanya. Beberapa kali demo OOT, 2016 kita berjuang 2 kali. Yang pertama kita ke Bandung, kita sampai kirim 25 bis. Itu dalam rangka memperjuangkan bagaimana tidak ada upah di bawah minimum. Kita kirim 25 bis, membawa genset, membawa
pas untuk apa namanya, untuk nyimpen ASI, membuat tenda laktasi, ada mobil laktasi, kita hampir tembus 100 juta sehari. Demo hanya untuk memperjuangkan upah-upah minimum, upah kita di otomotif. FSPMI Purwakarta, solidarity forever. When we fight, we win. Besar, hebat dan dahsyat, tanpa kilangkah fokus ke arahnya. Jalan ke situ tidaklah mudah. Besarkan nyali, tetap semangat, tak pernah henti untuk jadi hebat. Untuk bersatu terus bergerak, ciptakan perubahan Indonesia. Negeri kita ini kaya, tapi rakyatnya banyak yang sengsara. Ini negeri Pancasila, adil sejahtera. Tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Bagaimana berorganisasi di 3 periode, rekan-rekan tetap memilih saya untuk melanjutkan kepemimpinan dalam mengurus serikat pekerja. Banyak capaian yang insya Allah bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan pekerja, mulai dari peningkatan kesejahteraan, penghilangan pekerja outsourcing dan magang, dan juga kenaikan upah yang setiap tahunnya sangat dirasakan signifikan oleh rekan-rekan pekerja yang lainnya. Bahkan mungkin sekarang mereka sudah dalam kondisi yang lumayan dari segi finansial bekerja di PT Sumi ini. SPMI hampir 10 tahun terakhir ini tentunya kita telah banyak membuktikan banyak hal yang mungkin sebagian besar orang menganggap apa yang kita perjuangkan pada awalnya adalah hal-hal yang gak mungkin. Tetapi kita membuktikan dengan kekuatan bersatu dalam sebuah serikat pekerja yang solid, yang satu komando, kita bisa mewujudkan apa yang menurut teman-teman atau menurut orang lain gak mungkin menjadi kenyataan. 2012 dulu kita berada dalam puncak perjuangan upah di tataran Kabupaten Purwakarta maupun tingkat nasional, dan khusus di tingkat Kabupaten Purwakarta. Saat itu kita setahun, bahkan dari sebelumnya, dari 2010 kita udah menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kita propaganda semua orang yang kita kenal, baik di land, di perusahaan-perusahaan tetangga, bahwasanya kita sedang memperjuangkan bagaimana
upah terutama kita di kelompok otomotif waktu itu harus tembus di angka 2 juta. Tentunya saat itu banyak orang yang merasa gak mungkin. Bahkan sebagian orang ada yang secara vulgar menyampaikan, mana ada katanya upah dari 1,2 bisa langsung 2 juta. Itu orang gila katanya yang berjuang seperti itu. Tetapi teman-teman sekalian, dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dan dengan satu komandonya seluruh anggota SPMI wabil khusus saat itu, kita berjuang tanpa henti, mengawal Dewan Pengupahan siang malam bahkan sampai subuh. Kita bergerak aksi, bahkan puncaknya kita menutup kawasan dan kita melakukan mogok daerah di 14 November 2014. Apa yang teman-teman anggap gak mungkin, apa yang orang-orang bilang gak mungkin, dari kenyataan kita berjuang untuk upah Purwakarta menorehkan sejarah berhasil. UMK yang awalnya 1.166.000 menjadi 100% KHL ke 1.693.000. Dan kita di kelompok otomotif yang tadinya 1.226.000 sekian menjadi 2.031.000. Itu satu contoh teman-teman. Organisasi ini kan terus berkembang. Kita nggak selamanya ada di organisasi ya. Kita harus bisa membentuk regenerasi. Tetapi juga pengurus-pengurus muda itu harus bersabar menurut saya untuk mematangkan diri di serikat ini. Seperti zaman Nabi kan para sahabat-sahabat Nabi kan ditentukan sama Nabi, setelah Nabi wafat siapa pengganti dia, siapa ganti dia, siapa ganti dia, siapa ganti dia. Itu secara berurutan ya enggak? Jadi nggak bisa tiba-tiba wah anggota dipilih memang secara demokrasi, tahu-tahu kepilih ini. Nah itu ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang hilang. Kan tidak tahu sejarahnya bagaimana membentuk, membuat, mempengaruhi. Dia nggak tahu kan? Dia tahu-tahu udah jadi ini, dia duduk di situ. Akhirnya apa-apa yang sudah diperjuangkan tadi mulai dari kosong lagi, dari nol lagi. Dia harus belajar dulu tentang bagaimana berorganisasi, baik itu di tingkat daerah, tingkat pusat, di PUK-nya sendiri, terus bagaimana empatinya terhadap orang lain. Karena ngurus serikat itu kepedulian, bukan cari untung ya. Bagaimana kita peduli dengan orang lain, bagaimana kita mengorbankan diri kita, masa depan kita untuk orang lain. Nah itu yang penting itu. Jadi perlu pemahaman yang betul-betul, nggak cuma instan. Bukan berarti kita ikut demo kita udah berjuang. Berjuang itu ada dasarnya. Coba lihat orang-orang yang bergerak dari dasar, dia tahu mengorganisir, dia tahu berunding, dia tahu berorasi, dia tahu konsolidasi, apa yang harus disampaikan, dia paham karena dia mulai dari nol. Berbeda dengan orang yang tiba-tiba datang. Dia nggak tahu berunding bagaimana caranya, menyusun materi perundingan bagaimana. Dia nggak tahu orasi di atas mobil komando. Dia nggak tahu mana konsolidasi, mengumpulkan beberapa orang dalam ruangan. Dia tidak mampu memberikan training, mendidik orang-orang yang di bawahnya. Karena dia bukan pelaku yang sebenarnya. Makanya itu, belajar itu harus sabar. Ibaratnya kalau belajar ngaji dari ikro. Jangan-jangan tahu-tahu udah makadam. Tartil bacanya itu. Jadi dari ikro dulu, kalau kita belajar Al-Quran itu, baru kita belajar malago, cara melakukannya itu. Nah ini, orang-orang kadang-kadang salah dalam mengartikan itu. Karena manajemen sebagian besar berurusan dengan status quo dan kepemimpinan sebagian besar berurusan dengan perubahan. Pada abad berikutnya, kita harus mencoba untuk menjadi jauh lebih terampil dalam menciptakan pemimpin.
Ribuan buruh Purwakarta menggunakan bus berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa di Istana Negara Kamis pagi. Mereka menolak teks amnesti yang merugikan masyarakat kecil. Sebelum berangkat ke Jakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini berunjuk rasa di kawasan industri kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis pagi. Dalam orasinya, buruh dengan tegas menolak undang-undang teks amnesti. Buruh menilai undang-undang tersebut tidak adil bagi kaum buruh dan masyarakat kecil. Di satu sisi, pengusaha dan orang kaya yang menunggak pajak diampuni, sementara para buruh dan masyarakat yang terlambat membayar pajak didenda pemerintah. Selain menolak teks amnesti, buruh juga menolak peraturan pemerintah nomor 78 tentang pengupahan. Karena dengan teks amnesti dan PP nomor 78, buruh menilai hanya semakin menyengsarakan rakyat. Tujuan aksi hari ini kita ke MK, ke Istana Negara sama ke Mahkamah Agung. Tuntutannya adalah yang pertama minta teks amnesti jangan dijalankan, dicabut kembali undang-undangnya, serta PP 78 juga sama dicabut. Karena ini sangat merugikan kita kaum buruh. Gak adil rasanya pada saat orang nunggak pajak, kita kaum kecil nunggak pajak motor misalkan, harus didenda. Tetapi orang-orang yang kaya yang nunggaknya miliaran, triliunan, mereka diampuni, diberi kelonggaran untuk bayar pajak. Sementara kita harus bayar denda. Ditambah. Meski unjuk rasa ini berlangsung tertib, para pengunjuk rasa dikawal ketat oleh aparat kepolisian Polsek Bungur Sari dibantu Polres Purwakarta. Rencananya ribuan buruh ini akan berangkat menuju Jakarta untuk berunjuk rasa di depan Istana Negara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, MNC Media, memberitakan. Saya hanya pesan kita jangan melupakan sejarah, kita berjuang terus. Jangan lupa peran kita sebagai perempuan itu hebat. Kita hebat di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kita pun hebat di tempat kerja kita sebagai buruh. Jadi kita memang buruh perempuan yang hebat.
saya mengamati track record dari perjuangan FSPMI selama berjuang, terutama di masa-masa sulit, di masa-masa awal berdiri, dan saat banyak bersinggungan dengan kepentingan pengusaha, tetapi FSMI masih tetap istiqomah dan terus memperjuangkan hak-hak buruh. Di situ keyakinan saya menjadi besar bahwa inilah jalan yang, atau inilah wadah yang pas, ya, kendaraan yang pas untuk berjuang. Ya, pesan saya buat kawan-kawan berikutnya, generasi berikutnya, terutama buat yang generasi di bawah saya berpesan bahwa perjuangannya harus tetap berlanjut. Ya, kawan-kawan harus tetap menyalakan gelora untuk berjuang, jangan takut untuk jadi pengurus. Semua harus ambil bagian, semua harus segera memantaskan diri lah. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah datang ke sini, FSPMI juga terima kasih, buat ex-friend juga terima kasih. Percayalah bahwa hidup memang sulit tapi pasti ada jalan keluar, dan setiap masalah itu juga pasti punya solusi karena kamu nggak sendirian. Iya. Tetaplah kau bernyanyi, dan bila ku telah pergi, kenanglah yang terjadi. Pastikan padaku bahwa kamu kan baik-baik saja, karena di setiap mimpiku pasti selalu ada kamu. Dengarkan dan rasakan lagu yang ku ciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar gak merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Semuanya ya, coba percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Dengarkan dan rasakan lagu yang ku ciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar gak merdu, tapi hanya untukmu. Kebenaran ajaran Nabi Musa dianggap sebagai ancaman sehingga dimusuhi oleh Firaun. Sama halnya dengan kemayoritasan PUK, SPM, FSDM, PDSUMI Indo-Waitism saat itu, ya secara de facto mayoritas, tapi tak diakui oleh manajemen, sehingga butuh tak kurang dari 12 bulan untuk bisa berunding dengan manajemen. Nah, setelah puluhan surat berunding diajukan, begitu manajemen bisa berunding dengan PUK, SPM, AMK, FSPM, PDSUMI Indo-Waitism pun untuk yang pertama kalinya, baru terbuka takbir menyingkat praduga kali selama ini yang salah
ternyata begitu berunding dengan FSPM itu berkelas, sehingga hasil perundingannya pun adalah merupakan buah pikir dari perpaduan sinergi dua pihak yang sebelumnya hendak saling mematikan itu. Klimaksnya, ketika pimpinan perusahaan berkata dengan lantang di hadapan pimpinan-pimpinan perusahaan lain pada suatu meeting, salahnya di mana kalau memang perusahaan kami mau berikan kenaikan upah dan kesejahteraan yang lebih baik buat karyawan kami, begitu kata pimpinan Sumi Indo Wiring System. Totalitas dan loyalitas yang semoga berbuah sebagai jariah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Terima kasih atas kesempatan buat saya menyusun kisah besar ini. Senyum AA sungguh rupawan. Di tengah bulan senyum AA mulai tak menawan. Di akhir bulan senyum AA kusut gak karuan. Bolehlah bertanya ada apa gerangan. Bokeh lagi si AA, bokeh lagi. Sejarah telah membuktikan bahwa SPMI adalah penggerak kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya. Maka dari itu, mari kita terus tingkatkan semangat perjuangan, kita terus kobarkan giroh kebersamaan. Kita bisa karena kita bersama-sama, karena kita bergerak bersama. Ya. SPMI adalah milik kita semua. Jadikanlah SPMI itu ladang tempat kita beramal ibadah, tempat kita berjuang. Ya. Karena kita tahu bahwa hidup hanya sekali, dalam hidup harus berarti. Hidup buruh. Aduh, si Aki ampun tehnya. Ampun teh. Ayo, kena bola kena.
Semuanya masuk ke dalam. Terus pelan-pelan. Selamat datang guru gerak. Selamat datang di lapangan PHT. Dari Sumendo, PMK Sumendo, selamat datang. Pasukan terbesar dari Sumendo, selamat datang, cantik-cantik. Sejarah baru saya dimulai ketika tahun 2018 akhir. Saat itu tiba-tiba dari perangkat SPMI mengutus saya, menugaskan saya untuk ikut dalam kontestasi pileg, pemilihan legislatif. Itu sungguh sangat di luar dugaan, karena secara logika saja kalau ikut bertarung dalam pemilihan umum tentunya harus bermodal yang besar, harus punya latar belakang politik yang bagus. Ini saya berangkat dari ketua PUK saja, saya bukan perangkat tinggi di SPMI juga, saya hanya sebagai ketua PUK di SPMI PT Sumendo selama 3 periode. Tetapi lagi-lagi oleh ketua KC, oleh Pak Fuad dan perangkat SPMI yang ada di Purwakarta, saya ditugaskan untuk ikut dalam Pileg 2019. Saya ucapkan bismillah, kalau memang ini saya ditugaskan demi perjuangan SPMI, insya Allah saya siap. Alhamdulillah dalam perjuangan Pileg itu pun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan saya menjadi anggota dewan, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi anggota dewan. Tetapi walaupun saya sekarang menjadi anggota dewan, tetap saya bagian dari buruh, saya bagian dari rekan-rekan buruh. Saya tidak akan menjadi seperti ini kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan buruh. Saya tidak akan menjadi dewan kalau memang tidak ada amanat dari SPMI. Saya sangat berterima kasih kepada SPMI. Tentunya amanat besar ini harus saya emban, harus saya pertanggungjawabkan terhadap SPMI. Pesan saya kepada junior ataupun penerus FSPMI PT Sumendo, tetaplah berjuang. Jadikan saya dan teman-teman yang ter-PHK menjadi bangga dan bersyukur karena darah dan air mata kami tak sia-sia. Tetaplah menjadi terdepan, tetap semangat dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi buruh, bagi rakyat Indonesia. Salam sejahtera, merdeka. Hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Penting banget karena SPMI itu ada SPMI banyak yang terjadi gitu, kayak ada BPJS, kesehatan,
terus ada jaminan kita itu the best pokoknya mah I like pokoknya. Saya mengenai SPMI itu nggak begitu lama, cuman saya tahu SPMI itu mengusung kebenaran, tidak ada tipu menipu, is the best pokoknya nama SPMI mah. Tolong jaga betul militansi rekan-rekan semua di SPMI dan solidkan selalu kawan-kawan anggota kita ya, supaya kita makin kuat ya dalam melakukan pergerakan-pergerakan yang menuju perjuangan kesejahteraan kita ke depannya ya, karena sangat berat, terus terang aja untuk kedepannya itu sangat berat. Pokoknya bravo SPMI. Jangan ada selisih paham antara kita, antara sesama, antara pengurus dengan anggotanya. Saya bangga menjadi anggota FSPMI PTS IWS. Jaya terus FSPMI PTS IWS. I love people FSPMI PTS IWS. Hidup buruh, hidup buruh. Tetap solid dan tetap kompak. Untuk saya pribadi dan untuk semuanya, kita harus tetap solid, kompak. Tunjukkan militansi kalian sebagai anggota dan tunjukkan kepada perusahaan dan tunjukkan kinerja kalian untuk perusahaan agar lebih maju lagi ke depan dan bisa mewujudkan apa-apa yang menjadi hak kita dan perusahaan bisa menyanggupinya. Salam selalu. Kami bangga menjadi anggota SPMI. Hidup buruh, hidup buruh, hidup SPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Bola. Di sini saya bercerita tentang FSPMI. Pertama, saya masuk FSPMI itu di tahun 2011 dan di tahun 2011 itu FSPMI sudah berada di PT Sumindo Warning System. Dan di sini saya tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh senior-senior saya pada masa pembentukan SPMI di PT Sumindo Warning System. Dan di sini saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada senior-senior saya yang telah mendirikan serikat yang sangat luar biasa ini. Harapan saya ke depannya PMI selalu kompak, tetap solid, dan selalu memperjuangkan hak-hak buruh terutama di PT Sumindo Warning System. Dan saya bangga menjadi keluarga FSPMI PT Sumindo Warning System. Semoga jaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah. Saya bangga jadi anggota FSPMI PT SIWS. Maju terus
FSPMI PTS IWS. Bravo FSPMI PTS IWS. SPMI selalu melakukan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan para anggotanya. Yang pertama adalah aksi yang selalu kita lakukan untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kesejahteraan buruh. Terus seminar, terus training yang mana pendidikan ini khusus diberikan kepada anggota untuk mengetahui ilmu-ilmu perburuhan, di mana para anggota itu memang harus tahu haknya, harus tahu kewajibannya. Dan juga di sini ada wadah-wadah tersendiri yang disebut pilar, yaitu yang memang khusus kita buat untuk mencerdaskan para anggota. Termasuk di sini aku aktif di media perjuangan, yang dimana media ini dikhususkan untuk memberikan pemberitaan yang aktual, yang sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi untuk buruh saat ini. Hidup SPMI, SPMI selalu hati, solidaritas forever. Terima kasih. Dengan masuk anggota Serikat SPMI, kerja yayasan cuma 6 bulan. Yang kedua, begitu 6 bulan diangkat menjadi karyawan kontrak selama 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun diangkat lagi menjadi karyawan tetap sampai sekarang. Alhamdulillah. Paling bangga lagi dengan para pengurus-pengurusnya yang selalu mementingkan kepentingan anggotanya daripada kepentingan keluarganya masing-masing. Semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bangga jadi anggota SPMI. Aku juga bangga jadi bagian yang ikut berjuang dalam setiap aksi. Dengan adanya SPMI, terus terang aku merasakan banyak sekali perubahan dari zaman pas belum ada SPMI dan sesudah SPMI. Dan perubahan-perubahan ini terutama untuk kesejahteraan bagi karyawannya, dan itu sangat aku rasakan jauh banget berbeda dari sebelum ada SPMI dengan sesudah ada SPMI, dan itu aku bangga banget jadi anggota SPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nurhayati. Saya bangga menjadi anggota FSPMI PT Sumi Indo Wiring System. Maju terus FSPMI PT Sumi Indo Wiring System. I love FSPMI PT Sumi Indo Wiring System. Hidup buruh, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Hasanah. Saya bangga menjadi anggota FSPMI PT Sumi Indo Wiring System. Banyak sekali pelajaran dan wawasan yang saya dapatkan selama bergabung di FSPMI PT Sumi Indo Wiring System. Jaya terus FSPMI PT Sumi Indo Wiring System. Bravo, semangat, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvi Adri. Saya bangga menjadi anggota SPMI PT Sumindo Wiring System. Maju terus SPMI PT Sumindo Wiring System. Bravo SPMI PT Sumindo Wiring System. I love you PT Sumindo Wiring System. Hidup SPMI, hidup SPMI, hidup SPMI. Nama saya Kasen. Saya bangga menjadi anggota FSPMI PT Sumindo Wiring System. Semoga FSPMI PT Sumindo Wiring System selalu amanah buat anggotanya. FSPMI PT Sumindo semoga maju dan jaya terus. Bravo FSPMI Sumindo. Yes. Saya Carsam Cahyadianto. Saya bangga jadi anggota FSPMI PT Sumindo. Semangat terus FSPMI PT Sumindo. Bravo FSPMI PT Sumindo. I love you FSPMI PT Sumindo. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Buat teman-teman buruh dimanapun teman-teman berada yang kebetulan bisa melihat tayangan ini, saya bukan dalam tanda kutip membagus-baguskan SPMI, tetapi saya hanya menyampaikan
dimanapun buruh berada perlu berserikat. Berserikatlah dengan baik, ya. Gabunglah di serikat pekerja yang istiqomah dalam perjuangannya, yang amanah, yang sabar terus berjuang, karena memang meraih sebuah kesejahteraan itu kadang tidak bisa sekaligus, ada tahapan-tahapannya. Makanya serikat buruh yang diperlukan adalah serikat buruh yang istiqomah dalam perjuangannya, sabar dalam perjuangannya, dan itu menurut saya ada di SPMI. Saya bangga jadi anggota FSPMI PTS IWS. Maju terus FSPMI PTS IWS. Bravo FSPMI PTS IWS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri saya bangga menjadi anggota PUK FSPMI PTS IWS. Semoga PUK selalu terdepan, maju dan tetap solid. SPMI. Yes. SPMI. Yes. FSPMI. Yes. Yes. Tetaplah bersatu, tetaplah solid, tetaplah satu komando teman-teman sekalian. Ingat, kita hebat karena bersama, kita luar biasa karena bersatu. Jadi tetaplah bersatu, tetaplah solid, tetaplah satu komando. Hidup SPMI, hidup SPMI, hidup SPMI. Hanya umumnya orang berserikat kan hanya kumpul-kumpul, bayar cos, udah ya enggak. Kalau kita berbedanya itu tentang pandangan kehidupan terutama ya. Orang harus berkembang, berpikir, walaupun kita buruh, kita bisa jadi apa aja. Terbukti Pak Didin sekarang jadi anggota Dewan. Itu berkat kawan-kawan Sumiindo gigih mengantarkan Pak Didin, terutama kawan-kawan pengurus ya, sangat gigih menopang Pak Didin itu. Ya, saya berharap tantangan ke depan ini lebih sulit. Tentu kawan-kawan PUK harus lebih kreatif lagi, terutama dalam tujuan berserikat, yaitu mencapai tujuan itu kan sekarang ini kita banyak pilar-pilar ya. Andalan kita cuma demo, mogok, dan aksi. Perlu tambahan lain. Sekarang ini peran media harus dikembangkan. Itu yang penting. Bagaimana juga kita meningkatkan go ekonomi, itu yang paling kuat. Kalau misalnya anggota itu kuat secara ekonomi, maka serikat pekerja itu akan kuat. Tetapi kalau secara ekonomi pekerja itu lemah, maka serikat pekerja juga akan lemah.